Coba di ini ya Kang ya. Enggak, saya ini apa? Biasanya kan nggak peduli dengan kasus-kasus hukum gitu ya. Ada yang di Vina mah saya agak sedikit excited pisan. Kasihan. Kasihan masalah. Itu 6 terpidana keluarga semua. Iya, keluarga semua ya. Dia keluarga besarnya. Oh. Jadi itu tuh yang 7 orang itu tuh keluarga. 6. Oh, 6 di antaranya. Kecuali yang satu si siapa? Rivaldi itu yang emang ada bawongnya, sudah katanya. Kalau bapaknya masih keluarganya 6 terpidana. Bapak dari keluarga. Oh, gitu kan. Paman bibi lah. Paman bibi. Oh. Jadi emang si Aib tuh dendam ke keluarga ini merenya. Iya. Gara-gara dipukul kan sama Hadi sama Eko. Oh, gara-gara Sama itu. Sudirman. Halo teman-teman, selamat datang di Sling Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya. Nah teman-teman, mohon maaf sebelumnya ini konten pertama saya di tahun ini karena dulu saya tidak istiqomah untuk membuat konten karena pada dasarnya saya ini memiliki profesi sebagai seorang nakes, sehingga waktu itu 2 tahun ke belakang saya membuat klinik teman-teman, klinik terapi, sehingga waktu saya untuk membuat konten itu sangat tidak ada teman-teman, sehingga akhirnya saya vakum. Namun di konten kali ini saya mau mengutarakan atau mau bercerita tentang yang kasus yang viral-viral ya teman-teman, terutama pada kejadian di kasus pemeriksaan dan pembunuhan Vina Eki Cirebon ya teman-teman. Nah kemarin saya bertemu dengan seorang pasien yang berwajah seperti orang luar negeri atau bule ya teman-teman. Namun pasien tersebut ternyata adalah seorang pengacara atau lawyer dari kasus Vina Cirebon teman-teman, seperti itu. Nah beliau bernama Mr. Gary ya teman-teman. Nah beliau juga pengacara dari 7 terpidana yang sekarang itu sedang sidang PK teman-teman. Nah pada saat saya menterapi beliau, banyak beberapa cerita yang mungkin bisa dikatakan plot twist ya teman-teman. Bahkan aduh, kalau misalnya dilihat dari perasaan saya teman-teman, saya itu kayak enek juga ya benar-benar dengan hukum di Indonesia ini teman-teman. Bahkan bisa saya kesimpulkan bahwasanya kasus Vina Cirebon itu adalah fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan teman-teman, seperti itu. Dan seperti biasa sebelum kita ke kontennya, kita intro dulu. Salah satu advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina bernama Gary mengurai cerita menegangkan saat diteror geng bermotor. Usut punya usut, teror tersebut terjadi seusai tim kuasa hukum terpidana kasus Vina melakukan pertemuan dengan LPSK. Seusai pertemuan dengan LPSK, Gary mengaku dapat teror. Pria yang tergabung dalam advokat Peradi DPC Bandung itu dikepung komplotan yang tak dikenalnya. Nah teman-teman, dari cuplikan video tadi mungkin kalian pernah lihat juga berita dari beliau ya, karena saya kalau nggak salah beliau juga pernah diteror, dan beliau itu adalah seorang pengacara atau lawyer ya teman-teman, yang bergabung dari Perdadi ya, yang dimana yang paling terkenal itu ketuanya itu adalah Pak Oto Hasibuan ya teman-teman. Di kasus Vina kali ini beliau menjadi pengacara yang menaungi kasus-kasus 7 terpidana yang bisa dikatakan salah tangkap teman-teman, seperti itu. Nah ini saya mau bercerita, emang ada plot twistnya juga ya teman-teman ya, yang mungkin bisa dikatakan membuat kita kesal juga teman-teman ya. Ternyata emang bener istilah fitnah itu ada lebih kejam daripada pembunuhan. Itu emang terjadi di kasus ini teman-teman, seperti itu. Nah, untuk lengkapnya mungkin saya mudah-mudahan punya waktu untuk bertemu dengan beliau lagi ya teman-teman, karena pada dasarnya beliau udah pernah terapi 2 kali di saya, dan saya baru tahu beliau itu yang menangani kasus Vina itu pada terapi kedua teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, saya waktu itu bertemu dengan Pak Gary ini ya, atau Mr. Gary ya, karena pada dasarnya dia itu seorang pengacara berwajah bule ya teman-teman, karena pada dasarnya memiliki keturunan dari Jerman teman-teman, seperti itu. Nah beliau itu bercerita teman-teman, pada dasarnya kasus Vina ini adalah kasus di mana bisa dikatakan salah tangkap teman-teman, dan juga fitnah teman-teman. Kenapa demikian? Mungkin teman-teman sudah pada tahu dan sudah pada mendengar dari beberapa berita mainstream ya teman-teman, dari konten. Nah jadi kejadiannya itu waktu pas malam kejadian teman-teman,
ternyata Eki dan juga Vina ini dia itu sepasang sejoli ya teman-teman, sepasang kekasih ya teman-teman. Dan dimana Eki ini dan juga Vina itu emang kalau misalnya dia naik motor itu bisa dikatakan sering freestyle teman-teman, sering kebut-kebutan. Itu diperkuat oleh beberapa teman-temannya, terutama teman-teman Eki ya teman-teman, karena Eki ini orangnya ugal-ugalan. Nah, kedua, latar belakang almarhum ini juga emang dia selain dia seorang anak polisi ya teman-teman, dia juga memiliki ego yang sangat tinggi teman-teman sebagai seorang remaja teman-teman. Terutama pada dasarnya beliau sering ya bisa dikatakan dalam kutip mabuk-mabukan kayak gitu. Terus kedua sering menggunakan obat-obatan. Itu diperjelas lagi dengan saksi yang bernama Franz ya teman-teman, yang dimana Franz ini adalah temannya Eki yang memberikan pinjaman helm kepada almarhum ya teman-teman, dan itu menjadi alat bukti dari sidang PK kali ini ya teman-teman, seperti itu. Yang bisa dikatakan anak nakal itu benar-benar anak nakal Eki ini, dan karena mungkin dia tergabung dalam geng motor juga teman-teman, jadi merasa jiwa remajanya itu membeledak-beledak teman-teman. Singkat cerita, pada malam kejadian Eki itu sebelumnya ketemu sama Liga Akbar teman-teman. Nah, Liga Akbar ini dia ngobrol dengan catatan ngobrolnya teh apa ya, misalnya teh tentang geng-gengan lah gitu, awalnya seperti itu. Cuman emang pada dasarnya kemarin itu pas saat ngobrol dengan Liga Akbar, Eki menjelaskan bahwa beliau itu punya masalah dengan Rivaldi ya teman-teman, katanya seperti itu, yang dikatakan punya masalah dengan Rivaldi gitu ya teman-teman. Tapi itu juga si Liga Akbar itu dia berkata Rivaldi itu nggak tahu yang mana orangnya gitu teman-teman, seperti itu. Nah, singkat cerita, Eki itu dia mau mengantarkan Vina ke rumahnya seperti itu, dan sembari mau jalan-jalan pada malam hari teman-teman. Dan dikatakan bahwasanya ada beberapa saksi juga dikatakan bahwa Eki itu pas saat pulang mengantar Vina itu dalam keadaan mabuk teman-teman, seperti itu. Ini saya belum diperjelas, saya kurang tahu, cuman saya melihat berita ini dari beberapa sumber ya teman-teman, seperti itu. Nah, singkat cerita, nggak lama-kelamaan Liga Akbar ini dia mendengar kabar bahwasanya Eki setelah meninggal dunia teman-teman, dan Vina itu dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, mungkin Liga Akbar ini kan kaget lah melihat baru juga tadi ngobrol gitu ya, tiba-tiba ada kabar demikian gitu kan, pasti kaget juga teman-teman. Sehingga pada dasarnya Liga Akbar tuh dia mencari jenazah Eki ke rumah sakit yang ada di Cirebon teman-teman. Akhirnya ketemulah jenazah Eki itu tersebut, dan melihat emang mirip juga ya, karena hidung keluar darah gitu teman-teman ya, tulang rusuk patah gitu kan ya, dan banyak hal-hal yang dalam konteks tikan ya. Singkat cerita, ketemulah Vina. Vina itu dia masih hidup waktu dibawa ke rumah sakit teman-teman. Namun udah takdirnya Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya Vina juga dia mengembuskan napas terakhir teman-teman. Namun pada saat diotopsi emang ada beberapa luka memar, luka hantaman, bahkan sampai saat diotopsi mayatnya Vina juga bisa dikatakan udah tidak perawan lagi teman-teman, seperti itu ya. Dalam konteks bukan diperkosa, tidak perawan, dalam konteks tidak perawan. Karena pada dasarnya yang namanya perawan itu dia memiliki selaput darah teman-teman. Nah, di mayatnya Vina ini dia selaput darahnya udah hilang, karena pada dasarnya udah pernah ada suatu hal yang masuk ke dalam rahimnya Vina teman-teman ya, mungkin bisa dikatakan apalah, mungkin bonteng, mungkin apa gitu ya teman-teman, seperti itu. Kata Mr. Gary ini yang menjadi akar permasalahan kecurigaannya kepolisian tahun 2016 itu ya teman-teman, tepatnya di bulan Agustus ya teman-teman, terjadi suatu hal yang viral teman-teman, di mana ada yang katanya temannya Vina ini dia kesurupan teman-teman, yang mengatakan bahwa Vina itu dibunuh teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya yang namanya Linda ya teman-teman, yang viral di mana-mana ya. Nah, singkat cerita, si Linda ini kesurupan teman-teman, akhirnya direkam teman-teman, seperti itu, dan terjadilah viral di mana-mana teman-teman. Kota Cirebon itu viral di mana kasus kecelakaan ini merubah menjadi kasus pembunuhan hanya gara-gara bukti dari kesurupan itu. Coba di ini ya Kang ya. Enggak, saya ini apa, biasanya kan nggak peduli dengan kasus-kasus hukum gitu ya. Ada yang di Vinama saya agak sedikit excited pisan. Kasihan masalahnya. Itu 6 terpidana keluarga semua. Iya, keluarga semua ya. Iya, keluarga besarnya. Oh, jadi itu teh yang 7 orang itu tuh keluarga.
6. Oh, 6 di antaranya. Kecuali yang satu si siapa? Rivaldi itu yang emang ada bawongnya, sudah katanya. Kalau bapaknya asli keluarganya 6 terpidana. Bapak dari keluarga. Gitu kan? Paman bibi lah. Paman bibi. Oh. Jadi emang si Aib tuh dendam ke keluarga ini merenya? Iya, gara-gara dipukul kan sama Hadi sama Eko. Oh, gawe gerbang Sama itu. Sudirman. Oh. Adi sama Peggy apa hubungannya, Pak? Kan? Adi sama Peggy hubungannya apa gitu? Masalah keluarga juga sama? Ya tetanggaan di situ juga. Masih keluarga besar. 2 hari 3 hari sebelum kejadian, teman-teman, ada suatu penggerebekan, ya teman-teman. Penggerebekan di mana penggerebekan ini terjadi karena takut ada kasus penjinahan, teman-teman. Karena pada dasarnya ada suatu rumah kosong, atau saya juga kurang tahu ya, cuman Pak Geri bicaranya ada penggerebekan aja seperti itu. Cuman nggak tahu di mana penggerebekannya. Cuman penggerebekan ini tuh dilakukan oleh Eko, Hadi, sama beberapa saudara-saudaranya, teman-teman ya. Yaitu penggerebekan di mana ada seorang pemuda bernama Aep ya, teman-teman. Nah, Aep ini adalah seorang pegawai cuci mobil, teman-teman, kata Pak Geri ya, teman-teman. Dia itu membawa beberapa wanita yang dalam konteks anak pang ya, teman-teman, ke rumah. Saya nggak tahu tapi rumahnya rumah apa, karena pada dasarnya mungkin kalian bisa cari aja beritanya seperti apa. Nah, singkat cerita, si Aep ini dia membawa anak pang perempuan ke dalam rumah kosong itu ya, teman-teman, dan diperkirakan akan melakukan hubungan perjinahan, teman-teman. Diperkirakan, teman-teman, bukan melakukan ya, tapi memperkirakan gitu ya, teman-teman. Akhirnya digerebek sama Eko, Hadi, dan juga saudara-saudaranya, teman-teman, seperti itu. Singkat cerita, pada saat digerebek itu dipukul si Aep ini, teman-teman, dipukul. Dan akhirnya diusir juga, teman-teman, untuk tidak melakukan hal sesuatu di rumah tersebut, teman-teman ya, seperti itu, atau kamar lah, saya juga kurang tahu, cuman Pak Geri mengatakan seperti itu. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian itu, 2-3 hari kemudian itu, mungkin ya, kejadian itu membuat si Aep ini merasa dendam, teman-teman, kepada beberapa orang yang memukulnya dia, termasuk Sekatatal, termasuk Hadi, Sudirman, dan lainnya lah, yang mempergoki dia membawa wanita anak pang teman-temannya ya ke dalam sebuah bangunan, teman-teman. Sudah kejadian itu, Parudiana mendatangi tempat kejadian pada saatnya itu, setelah udah viral ya kasus kesurupan si Lila ini, teman-teman. Nah, kebetulan Parudiana ini dia adalah langganannya cuci mobil tempat di mana Aep itu bekerja, teman-teman. Nah, awalnya sih ngomong-ngomong biasa, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong biasa, Parudiana datang ke Aep itu ya, dengan catatan, Aep gimana kabarnya, bukan untuk mencari informasi sebenarnya mah, untuk ibaratnya mah dia menceritakan apa ya, kronologis, anak saya meninggal, saya sedang berduka, dan lain-lain lah gitu ya, teman-teman. Sambil dia, kalau nggak salah, saya nggak tahu ya apakah dia cuci mobil atau enggak, saya nggak diceritakan. Cuman yang jelas, Rudiana ini dia adalah pelanggan tetapnya dari cuci mobilnya yang dipegawai oleh si Aep ini, teman-teman. Nah, singkat cerita, mungkin karena sakit hati dan juga dendam kepada beberapa terdakwa atau tersangka yang kasus PK itu ya, teman-teman, akhirnya Aep itu menceritakan bahwasannya Eki dan juga Vina ini dikejar-kejar oleh beberapa orang, teman-teman. Beberapa orang yang dimana pada saat kejadian Eki itu dibawa ke ruangan ke halaman kosong, tanah kosong di belakang sekolah, teman-temannya. Nah, itu disiksa, teman-teman. Udah gitu diperkosa, atau udah diperkosa dan udah disiksa itu diseret, teman-teman, katanya seperti itu, diseret, dan akhirnya dibuat rekayasa sebagaimana itu kecelakaan, teman-teman, seperti itu. Itu Aep yang cerita kepada Rudiana. Ya mungkin kalau misalnya disebutin perasaannya sebagai seorang ayah gitu, teman-teman ya, Rudiana itu mungkin menggojolak hatinya dan emosi membedak-bedak, teman-teman, melihat apa yang dikatakan oleh Aep, teman-teman, seperti itu, tanpa berpikir panjang, tanpa mencerna informasi tersebut, teman-teman, karena mungkin setan dan iblis sudah merasuki Rudiana, teman-teman, seperti itu. Nah, singkat cerita, di sanalah mulai terjadi penangkapan, teman-teman. Akhirnya dengan keterangan dari si Aep ini, teman-teman, 7 tersangka itu akhirnya ditangkap sama Rudiana itu, dan akhirnya disiksa lah, disuruh minum air kencing lah, sampai benar-benar tidak manusiawi, teman-teman, dan diperlakukan tidak manusiawi, teman-teman. Dan akhirnya
nggak lama kelamaan Rudiana ini juga mencari saksi-saksi lain teman-teman, selain Aep dan juga Dede. Nah, yang jadi masalah si Dede ini nggak tahu apa-apa, tapi diarahkan sama Aep itu untuk menjadi saksi yang seolah-olah dia itu melihat kejadian seperti itu teman-teman. Nah, singkat cerita, udahlah akhirnya terungkaplah Rudiana mengambil kesimpulan secara sepihak teman-teman bahwasanya ini adalah pembunuhan bukan kecelakaan. Nah, disinilah fatalnya tuh di sini teman-teman, dari fitnah Aep ini ya teman-teman. Nah, singkat cerita, yang 7 terpidana itu sedang tidur sebenarnya mah di rumah salah satu RW ya, RT ya maaf ya, RT Pasren kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, singkat cerita itu ada penggerebekan, ditangkap teman-teman, dan akhirnya dibawa ke markas polisi ya teman-teman, dan di sana disuruh diinterogasi teman-teman, bahkan disiksa sampai akhirnya disuruh kalau misalnya dilihat kata Pak Geri ya, itu udah biadab banget teman-teman, udah tidak sesuai dengan perikemanusiaan ya teman-teman. Bahkan ibaratnya mah para tersangka itu menderitanya itu masya Allah teman-teman, udah hampir hukum mati teman-teman, karena pada dasarnya Rudiana ini dia menerapkan pasal tentang pembunuhan berencana teman-teman gitu. Padahal itu kalau misalnya dilihat beberapa saksi mengatakan bahwa kecelakaan, bahkan si Eki yang udah tewas itu juga, yang udah jadi almarhum sekarang itu ya, itu anak nakal teman-teman, bukan anak baik-baik teman-teman. Itu meyakini dari beberapa teman-temannya, dia sering ugal-ugalan, sering pakai obat-obatan, sering mabok-mabokan. Mohon maaf saya bilang seperti ini karena pada dasarnya ada saksi teman-teman yang mengatakan hal demikian teman-teman, seperti itu. Jadi saya juga nggak kenal siapa itu Eki, siapa itu Vina, tidak kenal. Tetapi saya memiliki informasi bahwasanya emang Eki ini sering mabok-mabokan, sering minum minuman keras, sering ugal-ugalan gitu ya. Ya wajarlah dia kecelakaan, ya mungkin dapat karmanya mungkin teman-teman seperti itu, karena mungkin ngerasa dia anak polisi dan juga memiliki power teman-teman, dan juga ikutan geng motor, jadi jiwa mudanya itu bisa dikatakan bergolak-golak teman-teman, ngerasa paling jago teman-teman, seperti itu. Akhirnya dapat karmanya, mungkin akhirnya kecelakaan. Cuman yang jadi masalah dia kecelakaan, dia merembet menjadi kesialan bagi semua dari 7 tersangka teman-teman, orang lain teman-teman. Tapi walaupun nggak selamanya salahnya Eki ya teman-teman, pada dasarnya Eki udah meninggal teman-teman, dia udah tenang lah di alam sana gitu teman-teman ya. Walaupun ya saya berdoa mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh di sisi Tuhan Yang Maha Esa teman-teman. Begitu juga Vina teman-teman. Nah, singkat cerita, dari kematian Eki ini kok menjadi merembet menjadi salah tangkap menurut kesaksian Perdadi ya teman-teman, meyakini salah tangkap teman-teman, karena hanya gara-gara satu fitnah teman-teman, yaitu fitnah si Aep ini teman-teman, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah Aep itu melakukan fitnah kepada 7 tersangka yang sekarang lagi menghadapi kasus PK ya teman-teman, Rudiana itu menggelebak-gelebuk sampai akhirnya apapun tupoksinya Rudiana itu menyalahi tupoksinya teman-teman. Kalau dilihat Rudiana ini dia adalah satuan reserse narkoba teman-teman, yang harusnya menangani tentang peredaran narkoba, bukan untuk kriminal seperti ini, bukan reskrim ya teman-teman. Nah, Rudiana ini dia menyalahi tupoksinya sebagai seorang polisi yang bergerak di bidang narkoba teman-teman. Namun karena Rudiana udah tersetanan oleh fitnahnya Aep, akhirnya dia melakukan pengejaran ke beberapa pelaku sampai akhirnya dia ketemu dengan si Liga Akbar ini teman-teman. Liga Akbar dia tidak salah sebenarnya teman-teman, dia mengatakan bahwa Eki pernah berselisih dengan orang yang namanya Rivaldi teman-teman. Nah, jadi Rivaldi ini juga nih plot twist juga nih teman-teman, dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditangkap teman-teman Rivaldi ini tuh karena keterangan dari Liga Akbar, padahal Liga Akbar sendiri dia tidak kenal dengan namanya Rivaldi gitu teman-teman. Cuman Eki pernah bilang sedang berselisih dengan Rivaldi ini gitu, punya masalah gitu teman-teman, ya namanya anak nakal lah teman-teman, seperti itu ya. Nah, singkat cerita, pada ketemu Rivaldi saat ditangkap, padahal itu kalau nggak salah si Rivaldi itu ditangkapnya itu bukan karena kasus pembunuhan ini teman-teman. Nah, protosnya ini nih teman-teman, Rivaldi itu ditangkap karena kasus lain teman-teman, sehingga Rudiana itu merekayasa kasus seolah-olah si Rivaldi ini dia melakukan pembunuhan rencana kepada Eki dan Vina teman-teman, seperti itu. Singkat cerita teman-teman, akhirnya Liga Akbar juga dia memberikan konfirmasi bahwasanya Eki pernah bermasalah dengan Rivaldi atau si Ucrit ini teman-teman ya. Akhirnya Ucrit itu ditangkap, padahal dengan kasus yang berbeda teman-teman. Nah, itu tuh teman-teman. Singkat cerita, disiksanya tuh bener-bener teman-teman di atas beri kemanusiaan, sampai ada gemuk yang nancep di dalam kepala gitu teman-teman ya, sampai dibanjur sama air kopi karena kayak gitu ya. Terus ada luka berdarah
disiram pakai air kopi panas, sampai dikencingin, sampai disuruh minum air kencing. Bahkan ini suatu hal yang tidak manusiawi ya teman-teman. Aduh, saya kalau ngelihat dari dosanya kayaknya berat banget nih, penyidik tahun 2016 ini teman-teman yang menangani kasus Vina Eki ini teman-teman. Hanya gara-gara fitnah teman-teman. Hanya gara-gara fitnah. Di sini saya mau menjelaskan teman-teman ya, mungkin ini singkat ya, nggak terlalu panjang lebar saya, karena mungkin teman-teman juga udah banyak mengikuti juga kasusnya Vina ini ya teman-teman. Dari awal kemarin, mulai dari dibuat filmnya di bioskop sampai saat ini menjadikan sidang PK teman-teman dari 7 pidana ya teman-teman, seperti itu. Mungkin udah pada tahu lah teman-teman seperti itu. Nah, jadi hikmah yang diambil dari kejadian ini yaitu fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Semoga aja apapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang saksi palsu yang memfitnah sampai yang memberikan ibarat masalah tangkap ya teman-teman, itu dibalas dengan ya bisa dikatakan lebih-lebih dari penderitaan dari 7 tersangka. Kalau misalnya benar-benar 7 tersangka ini dia mengalami penyiksaan ataupun salah tangkap teman-teman, seperti itu, dan juga pemfitnahan ya teman-teman. Ya mungkin dari kisah ini kita bisa mempelajari bahwasanya ya kita harus hati-hati dengan seseorang gitu teman-teman. Bahkan kalau seseorang itu bisa memfitnah yang bisa merugikan kita semua teman-teman. 8 tahun di penjara, dan kalau misalnya sidang PK ini dia tidak dikabulkan, kemungkinan dia seumur hidup, mereka itu seumur hidup dia akan dipenjara sampai tua, sampai mati di penjara. Ya mungkin tinggal pengadilan Tuhan yang benar-benar adil untuk mereka teman-teman. Kalau misalnya benar-benar terpidana ini tidak melakukan hal tersebut, pengadilan Tuhan yang lebih adil. Makanya Tuhan menciptakan akhirat, Tuhan menciptakan surga dan neraka untuk keadilan, untuk perasaan, untuk semua hukum yang tidak adil di dunia ini teman-teman. Tetapi hukum Tuhan itu pasti adil.